Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi. Video kali ini saya akan membahas latihan soal uji kemampuan diri 6, melanjutkan ya dari nomor 5 sampai dengan nomor 8. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Rasionalkan pembagian bentuk akar berikut. Langsung nomor 5 lah ya, karena kita melanjutkan. 2 akar 5 dibagi dengan 3 ditambah akar 5. 2 akar 5 dibagi 3 tambah akar 5. Maka langsung kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu 3. Awas, kalau misalkan bentuknya itu seperti yang nomor 5, maka dikalinya itu si operasinya kebalikannya. Karena di sini adalah penjumlahan, maka kebalikannya adalah pengurangan. Berarti 3 dikurangi akar 5 per 3 dikurangi akar 5. Oke, sama dengan, tinggal kita kalikan. Berarti 2, saya tuliskan dulu di sini, 2 akar 5 dikali dengan 3 dikurangi akar 5 dibagi dengan 3, yang bawahnya langsung aja kita kalikan. Di sini 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Ini sudah ya, sudah berkali-kali saya jelaskan yang ini. 3 dikali 3 entah berapa kali, 3 dikali 3 9. Kemudian di sini ada positif dikali negatif, jadinya negatif. Akar 5 dikali akar 5 akar 25. Akar 25 adalah 5, jadi langsung aja 5. Oke. Kemudian di sini 2 akar 5 dikali 3 akar 5, 3 dikurangi akar 5 per 9 kurangi 5 adalah 4. Sama dengan, karena di sini adalah perkalian, maka bisa disederhanakan. Di sini ada 2, ada 4. Berarti kita sederhanakan dengan dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 bagi 2 jadinya 2. Oke, berarti hasilnya itu 5, akar 5 dikali 3 dikurangi akar 5 per 2. Atau mau kita kalikan yang atasnya boleh. Akar 5 dikali 3 berarti 3 akar 5. Kemudian akar 5 dikurangi dengan akar 5 dikali dengan negatif akar 5, maaf. Di sini positif dikali negatif jadinya negatif. Akar 5 kali akar 5 jadinya 5, karena akar 25 akar 25 itu adalah 5. Terus per 2 seperti ini. Atau bisa juga dituliskannya bentuknya itu seperti ini, 1 per 2 dikali 3 akar 5 dikurangi 5. Kenapa? Karena ini kalau misalkan dikalikan itu hasilnya tetap 1 dikali 3 akar 5, 3 akar 5. 1 dikali negatif 5 berarti negatif 5 per 2 gitu. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal yang nomor 6. Soal nomor 6, 2 akar 10 dibagi dengan 7 kurangi 5. 2 akar 10, 2 akar 10 per akar 7 dikurangi akar 5. Berarti dikali dengan penyebutnya. Di sini pengurangan berarti kebalikannya penjumlahan. Akar 7 ditambah akar 5 per akar 7 ditambah akar 5. Sama dengan, kita tuliskan di sini 2 akar 10 kemudian dikali dengan akar 7 ditambah akar 5 per akar 7 dikali akar 7 adalah 7. Kemudian positif negatif dikali positif jadinya negatif. Akar 5 dikali akar 5 jadinya 5. Kemudian sama dengan 7 kurangi 5, kita selesaikan yang ini, berarti 2 ya. Jadi 2 akar 10 dikali dengan akar 7 ditambah akar 5
kemudian dibagi dengan 2. Nah, karena di sini adalah perkalian, maka bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 bagi 2, jadi hasilnya 1. Maka hasilnya adalah akar 10 akar 7 ditambah akar 5. Akar 10 dikali akar 7 tambah akar 5, atau bisa kita kalikan juga, akar 10 dikali akar 7, maka akar 70 ditambah akar 50. Kemudian karena di sini masih ada yang bisa disederhanakan, akar 50 ya. Akar 70 itu tidak bisa, berarti akar 70 ditambah akar 50 itu masih bisa, yaitu akar 25 dikali dengan akar 2, maka sama dengan akar 70 ditambah 5 akar 2, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor yang ke-7. Nomor 7, soalnya akar 3 dikurangi akar 2 ditambah dibagi akar 3 ditambah akar 2. Akar 3 dikurangi akar 2 dibagi dengan akar 3 ditambah akar 2. Maka dikali dengan penyebutnya, berarti akar 3 jadinya dikurangi akar 2 per akar 3 dikurangi akar 2. Nah, karena tidak cukup, saya akan tuliskan cukuplah di sini aja. Nah, maka kita tuliskan lagi akar 3 dikurangi akar 2, kemudian dikali akar 3 dikurangi akar 2 per yang bawahnya kita kalikan akar 3 dikali dengan akar 3, maka hasilnya 3. Ini 3 ya, salah. Kemudian positif dikali negatif jadinya negatif, akar 2 dikali akar 2 jadinya 2, sama dengan 3 kurangi 2 hasilnya 1 dibagi 1, berarti akar 3 dikurangi akar 2 dikali akar 3 dikurangi akar 2 dibagi 1, maka hasilnya tetap yang atas ya, karena dibagi 1. Tinggal kita kalikan saja yang atas 1 per 1, akar 3 dikali dengan akar 3 hasilnya 3, kemudian akar 3 dikali dengan negatif akar 2 positif dikali negatif jadinya negatif, akar 3 dikali dengan akar 2 hasilnya akar 6, negatif dikali positif jadinya negatif, akar 2 dikali akar 3 jadinya akar 6, negatif dikali negatif jadinya positif, akar 2 dikali dengan akar 2 jadinya 2, sama dengan kita kelompokkan, berarti 3 di sini positif tambah 2 negatif 6 negatif 6 kurang 6 kurang 6, kemudian 3 ditambah 2 jadinya 5. Di sini ada 1 ya, punya hutang 1, hutang lagi 1, jadi hutang 2 akar 6. Kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu nomor 8. Untuk soal nomor 8, 2 akar 2 ditambah akar 7 dibagi 2 akar 2 dikurangi akar 7. Dua akar 2 ditambah akar 7 dibagi dengan 2 akar 2 dikurangi akar 7, maka dikali dengan penyebutnya. Di sini pengurangan, maka kebalikannya penjumlahan. Maka 2 akar 2 ditambah akar 7 per
2 akar 2 ditambah akar 7 sama dengan, kita tulis kembali yang atas, 2 akar 2 ditambah 7 kemudian dikali dengan 2 akar 2 ditambah akar 7, maaf ini akar 7 per 2 dikali 2 hasilnya adalah 4, kemudian akar 2 dikali akar 2 adalah 2, kemudian negatif dikali positif hasilnya negatif, akar 7 dikali dengan akar 7 jadinya 7, ini kurang ke tengah ya. Nah kemudian tinggal kita selesaikan dulu yang bawah, kita tuliskan ulang yang atasnya 2 akar 2 ditambah akar 7, 2 akar 2 ditambah akar 7 per 4 kali 2 jadinya 8 kurangi 7, 8 kurangi 7 adalah 1, berarti yang bilangan yang di atas dibagi dengan 1 jadinya yang atas ya tetap, berarti langsung saja 2 akar 2 ditambah akar 7 dikali dengan 2 akar 2 ditambah akar 7, tinggal kita kalikan 1 per 1, 2 dikali 2 hasilnya 4, akar 2 dikali akar 2 jadinya 2, kemudian 2 dikali 1 jadinya ini positif berarti positif, 2 kali 1 jadinya 2, kemudian akar 2 dikali dengan akar 7 jadinya akar 14, kemudian positif dikali positif, ini positif semua ya, berarti ditambah akar 7, akar 2 dikali akar 2 dikali 1, maaf 2, kemudian akar 7 dikali akar 2 jadinya akar 14, kemudian ditambah akar 7 dikali akar 7 dan jadinya 7 sama dengan 4 kali 2 hasilnya 8 ditambah 2 akar 14 ditambah 2 akar 14 ditambah 7. Nah, berarti kita lihat di sini yang tidak ada akarnya 8 ditambah 7 jadinya 15, 2 ditambah 2 jadinya 4, jadi 4 akar 14. Nah, begitu sampai sini. Bagaimana? Mudah? Jika kalian ada pertanyaan boleh silakan kalian komen ya, dan jangan lupa subscribe, like, share. Dan barangkali di sini ada yang kesalahan yang saya jelaskan, boleh silakan kalian komen saja ya. Oke, sampai sini videonya. Jangan lupa like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi jika terdapat video terbaru. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.